Hai semua, di video kali ini aku mau buat stik keju. Bisa digiling manual tanpa mesin giling ya bun. Tapi jika ada mesin giling mie bisa juga dipakai, hasilnya bisa lebih tipis. Hasil jadi kuenya enak, renyah dan kriuk-kriuk, bisa buat isi toples kue lebaran. Cobain ya bun, jangan sampai ketinggalan resep yang ini ya. Yuk, mari kita buat. Siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram terigu protein sedang, kemudian tambahkan 100 gram tepung tapioka. Setelah itu kita masukkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, ini 1/4 sendok teh MSG, kemudian ini 3/4 sendok teh garam, dan ini setengah sendok teh baking powder. Selanjutnya masukkan 60 gram margarin. Sekarang ini kita aduk sampai tercampur rata dan sampai teksturnya menjadi beremah. Selanjutnya masukkan keju parut sebanyak 125 gram. Kemudian ini diaduk sampai rata. Setelah itu kita masukkan 1 butir telur, dikocok lepas dulu. Selanjutnya tambahkan 100 ml air. Sekarang kita aduk adonan stik keju sampai tercampur rata, sampai menjadi adonan yang bisa dipulung. Lakukan tes rasa ya bun, jika kurang gurih bisa tambahkan kaldu ayam bubuk atau garam. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, tidak perlu sampai kalis ya bun. Selanjutnya ini kita istirahatkan dulu adonannya, kita tutup dengan plastik atau serbet. Kita istirahatkan selama kurang lebih 25 menit. Nah, ini adonannya setelah kita istirahatkan kurang lebih selama 25 menit. Adonannya menjadi lebih lembut sehingga nanti lebih mudah digilas. Kita pindahkan adonannya ke atas silikon mat. Supaya lebih mudah digilas, kita bagi adonan jadi 3 atau 4 bagian. Sekarang ini kita gilas sampai setipis mungkin ya bun. Sebelum kita lanjutkan, buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu Erlin's Cake Channel, dan supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, kalau sudah tipis seperti ini, kita potong pinggirannya supaya rapi. Nah, yang ini kita sisihkan dulu. Kita taburi dulu dengan tepung terigu supaya nanti bisa ditumpuk, tidak lengket. Setelah itu ini kita potong kecil-kecil, lebarnya kurang lebih setengah sentimeter. Kita ambil adonan yang sudah dipotong-potong. Nah, meskipun ditumpuk seperti ini, tapi tidak lengket ya bun. Adonannya ini bisa langsung digoreng, atau mau dibuat sebagian dulu, digilas, kemudian dipotong-potong dan disusun rapi di loyang seperti ini, baru nanti kita goreng.
Panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng, kemudian kita masukkan stik keju. Masukkan stik kejunya lurus-lurus ya bun, supaya nanti hasilnya rapi, bisa lurus dan tidak bengkok-bengkok. Kita goreng stik keju dengan api sedang cenderung kecil ya. Ini digoreng dulu sampai teksturnya agak keras, baru bisa dibalik. Nah, kalau tekstur stik kejunya sudah keras, baru bisa dibalik. Nah, jika sudah wangi dan sudah berwarna golden brown, kita angkat ya bun. Nah, jika punya mesin giling mie, bisa kita giling dengan mesin ya bun. Kita gilas mulai dari ketebalan 7. Setelah itu, pindahkan ke ketebalan nomor 6. Begitu seterusnya ya bun, sampai di ketebalan 2. Nah, sekarang ini kita gilas di ketebalan nomor 2. Aku gilas sampai ketebalan 2 ya bun. Kalau sampai ketebalan 1 terlalu tipis. Kalau terlalu tipis, nanti hasilnya juga kurang enak ya bun. Nah, seperti ini hasilnya ya di ketebalan nomor 2. Selanjutnya ini ditabur dulu dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Setelah itu kita potong tinggi stik kurang lebih 14 cm. Untuk tinggi stik bebas ya bun, bisa 15 cm atau 16 cm, sesuaikan saja dengan tinggi toples yang ada di rumah. Selanjutnya ini tinggal kita potong pakai mesin. Nah, seperti ini hasil potongannya. Panaskan minyak sayur secukupnya, masukkan stik keju, kita goreng stik keju dengan api sedang cenderung kecil sampai berwarna golden brown dan wangi. Pertama kali masukkan stik kejunya, minyaknya harus panas ya bun, supaya stik kejunya mengembang sehingga nanti teksturnya cantik dan ada bentul-bentul kecilnya. Nah, jika teksturnya sudah agak keras, baru bisa dibalik. Nah, ini stik kejunya, warnanya sudah cantik dan sudah wangi. Kita angkat ya bun. Kita tiriskan dulu ya. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Nah, supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini hasil jadi stik kejunya, teksturnya cantik dan bentul-bentul. Untuk menghasilkan tekstur yang seperti ini, gilasnya harus tipis dan minyaknya harus panas ya bun. Nah, ini teksturnya renyah sekali ya bun. Yuk kita tes kriuknya lagi. Nah, renyah sekali ya. Yuk kita cobain. Teksturnya kriuk-kriuk, rasanya enak banget ya, gurih, teksturnya renyah sekali. Cocok banget buat isi toples kue lebaran. Cara buatnya juga gampang. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat ya. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat telur gabus keju yang disemprot, simple dan cepat, tidak perlu dipilin satu persatu. Hasilnya enak dan super renyah. Yuk langsung saja kita simak videonya dan nonton sampai habis ya. Untuk bahannya kita siapkan 3 butir telur kurang lebih 173 gram. Pecahkan telurnya, kita masukkan ke dalam mangkok mixing. Kemudian masukkan 1 saset kaldu ayam bubuk kurang lebih 11 gram dan setengah sendok teh garam. Sekarang kita mixer telurnya sampai mengembang dan kental. Nah, jika sudah mengembang dan sudah kental, kita matikan mixer.
Setelah itu masukkan 50 gram margarin. Kemudian tambahkan 100 gram keju parut. Kita mixer sampai margarinnya tercampur rata. Nah, supaya telur gabusnya nanti renyah, kita tambahkan 50 gram tepung maizena. Kemudian masukkan 220 gram tepung tapioka. Sekarang kita aduk dulu dengan spatula sampai tercampur rata. Sekarang kita ulek dengan tangan sampai adonannya menggumpal dan tercampur rata. Nah, sekarang adonannya sudah tercampur rata ya. Sekarang kita ambil kurang lebih seperempat bagian adonan. Nah, adonannya bagus, lembut tapi tidak lengket di tangan. Kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian kita gunting ujungnya kecil saja. Nah, kita gunting kurang lebih lubangnya sebesar ini. Siapkan teflon, kuali atau wok pan, kita tuang minyak sayur. Sekarang kita semprotkan adonan telur gabus keju. Kita semprotkan memanjang seperti ini. Sekarang kita goreng telur gabus keju dengan api sedang. Ini kita diamkan dulu sampai mengembang, jangan diaduk dulu. Nah, sekarang telur gabus kejunya sudah mulai mengembang, tapi ini masih lembut ya, jangan diaduk dulu. Nah, jika telur gabusnya sudah kokoh dan sudah kering, kita bolak-balik, tapi pelan-pelan saja karena ini mudah patah. Nah, sekarang telur gabus kejunya sudah wangi dan warnanya juga sudah mulai kekuningan. Sekarang kita angkat. Siapkan wadah loyang, kita pindahkan telur gabus keju ke dalam loyang. Nah, jika telur gabus kejunya sudah dingin suhu ruang, siapkan toples yang agak tinggi. Kita masukkan telur gabus keju ke dalam toples. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Hasilnya cakep-cakep, panjang-panjang dan teksturnya renyah banget. Yuk kita cobain. Rasanya enak, super renyah dan gurih. Cara buatnya juga cepat dan mudah. Cocok banget buat isi toples kue lebaran. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.
Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Di video kali ini aku mau membuat kue kering yang digoreng untuk mengisi toples. Kali ini aku mau membuat kue bawang. Teksturnya renyah abis ya. Nah, tuh ya suaranya garing kriuk-kriuk ya. Meskipun kue bawang ini gilasnya tebal, tapi teksturnya tetap renyah dan tidak keras sama sekali. Rasanya enak dan gurih. Cara membuatnya juga mudah sekali. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan mangkok atau wadah, lalu masukkan 250 gram terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 50 gram tepung tapioka. Lalu masukkan setengah sendok teh baking powder. Ini kita saring dulu ya. Selanjutnya tambahkan 2 sendok teh kaldu ayam bubuk. Lalu kita masukkan 5 butir bawang merah, haluskan, dan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan juga 2 batang seledri yang diiris halus. Nah, ini kita aduk dulu agar semua bahan tercampur rata. Setelah itu masukkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian kita aduk dulu hingga tercampur rata dan teksturnya beremah. Setelah itu kita tambahkan 100 ml santan, kurang lebih 12 sendok makan. Pakai sendok makan biasa ya. Ini kita aduk adonan hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, tidak perlu sampai terlalu kalis dan licin ya, karena akan menyebabkan tekstur kue bawang jadi keras. Ini nanti pada saat digilas adonan akan jadi halus dan licin. Sekarang kita istirahatkan dulu adonan selama 30 menit agar adonan jadi lebih rileks dan lebih lembut. Kita tutup dengan plastik agar adonan tidak kering. Setelah 30 menit kita buka ya plastiknya, adonan jadi lebih lembut. Kita ambil sebagian, yang sebagiannya lagi tutup dengan plastik agar tidak kering. Nah, yang ini kita gilas hingga tipis. Bisa digilas dengan mesin giling mie ya atau pasta maker. Kita gilas adonan hingga tipis. Nah, ini sudah tipis ya, adonannya mudah digilas. Sekarang kita rapikan dulu pinggirannya. Pinggirannya ini nanti masih bisa digilas lagi ya. Sekarang kita potong ukuran lebar 2 atau 2,5 cm dan panjangnya 4 cm. Atau bebas ya, kalau mau cepat selesai bisa buat dengan ukuran yang lebih besar. Jika suka yang imut-imut bisa dibuat dengan ukuran ini. Ambil satu lembar, sekarang kita potong panjang 4 cm. Kita ambil satu potong adonan, lalu lipat 2. Kemudian iris menjadi 6 bagian seperti ini. Nah, kita iris seperti ini ya. Kita buka, lalu balikkan salah satu sisi dan masukkan ke bagian tengah seperti ini. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Sekarang kita buat satu lagi sama seperti tadi.
lipat 2, kemudian kita iris menjadi 6 bagian. Selanjutnya kita buka, kemudian kita balikkan salah satu sisi ke bagian tengah, masukkan ke bagian tengah. Nah, jadinya seperti ini. Kalau mau lebih mudah, bisa juga kita potong-potong serong saja dengan pisau gerigi. Panaskan dulu minyak goreng. Sekarang masukkan kue bawang. Kita goreng kue bawang dengan api sedang hingga matang dan sampai berwarna golden brown. Kita goreng sambil dibolak-balik ya, agar warnanya bagus dan matangnya merata. Nah, jika kue bawangnya sudah matang dan harum dan sudah berwarna golden brown, sekarang kita angkat kue bawang. Setelah itu ditiriskan dulu. Nah, ini kue bawangnya sudah dingin suhu ruang, bentuknya cantik, imut-imut ya. Cobain yuk. Teksturnya renyah abis. Nah, garing kriuk-kriuk ya. Rasanya enak dan gurih. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Support terus Landscape Channel dengan cara subscribe dan ketuk tanda lonceng. Jangan lupa like dan share ya. Hai semua, di video kali ini aku mau buat cemilan snack simple, enak, gurih, renyah dan garing. Buatnya juga tanpa ribet, bisa untuk ide isi toples kue lebaran. Cara membuatnya mudah, bahannya juga simple. Yuk langsung saja kita simak resep dan cara membuatnya. Jangan sampai ketinggalan resep yang ini ya bun. Ayo langsung saja kita buat. Untuk bahannya, masukkan 250 gram tepung tapioka ke dalam wadah mangkok. Kemudian kita tambahkan 100 gram terigu protein sedang. Nah, ini untuk bumbunya kita siapkan 1 saset kaldu ayam bubuk, ini setengah sendok teh penyedap rasa, dan ini 3/4 sendok teh garam. Kita masukkan ke wadah mangkok campur dengan bahan tepung. Selanjutnya tambahkan 50 gram margarin kurang lebih 3 sendok makan ya. Kemudian tambahkan minyak sayur sebanyak 1 sendok makan. Nah, ini kita campur, kita aduk dulu sampai teksturnya menjadi beremah. Nah, kita aduk sampai teksturnya menjadi seperti ini. Setelah itu tambahkan 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan juga 2 batang seledri yang sudah diiris halus. Masukkan seledri ke dalam bahan tepung, kita aduk sampai rata. Setelah itu tambahkan 175 ml air panas. Sekarang ini kita aduk dengan spatula karena masih panas. Kita aduk sampai tercampur rata dulu. Selanjutnya kita ulek dengan tangan sampai tercampur rata dan sampai menjadi adonan yang bisa dipulung ya bun. Tidak perlu sampai kalis ya bun, supaya hasilnya tidak keras. Sekarang kita ambil adonan kira-kira sebesar biji kelereng, kemudian kita bulatkan adonannya seperti ini. Langsung kita buat beberapa buah adonannya. Selanjutnya kita taburi dulu dengan tepung tapioka talenannya supaya tidak lengket ya. Kemudian kita letakkan adonannya, beri jarak. Setelah itu atasnya kita tutup dengan plastik. Kemudian kita siapkan mangkok atau gelas yang bawahnya datar. Ini aku pakai mangkok ya bun. Yang penting bagian bawahnya datar seperti ini sehingga bisa menjadi alat untuk menekan adonan. Nah, kita tekan adonannya sampai tipis.
Sebelum kita lanjutkan, buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu Erlin's Cake Channel. Dan supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, kita tekan adonannya sampai menjadi tipis seperti ini. Setelah itu kita lepaskan adonannya, dibantu dengan spatula. Nah, kita tekan adonannya sampai setipis ini ya bun, supaya nanti hasilnya garing dan renyah. Nah, supaya tidak lengket pada saat ditumpuk di loyang, kita taburi dengan tepung tapioka. Nah, ini kita contohkan lagi, kita buat sampai adonannya habis dengan cara seperti ini ya bun. Ini atasnya aku kasih tepung supaya tidak lengket. Setelah itu kita tekan adonannya sampai tipis sekali. Kita lepaskan adonannya dari plastik. Kemudian kita ambil dengan spatula. Nah, hasilnya bisa setipis ini ya. Setelah itu kita susun di atas loyang. Ini bisa ditumpuk, tidak lengket ya bun. Nah, kalau sudah selesai, yuk ini kita goreng ya bun. Kita panaskan dulu minyak sampai panas dengan api sedang, lalu masukkan keripik aci. Masukkan keripik acinya satu persatu supaya tidak lengket. Kita goreng keripik aci dengan api sedang cenderung kecil sampai kering dan matang. Diaduk bolak-balik ya supaya matangnya merata dan warnanya cantik. Nah, ini keripik acinya sudah kering dan sudah matang. Warnanya juga sudah agak kekuningan. Kita angkat ya bun. Selanjutnya kita tiriskan dulu keripik acinya. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Erlin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini hasil keripik acinya cantik sekali ya bun. Keripiknya sampai mengembang, sampai gelembung seperti ini. Dan tekstur keripiknya juga renyah sekali. Nah, renyah sekali ya bun. Yuk kita cobain. Rasanya juga enak banget, gurih dan wangi, cocok banget untuk ide isi toples kue lebaran. Selain mudah dibuat, bahannya juga mudah didapat. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat ya. Halo, hai semua. Di video kali ini aku mau buat kacang kribo atau kacang disco untuk isi toples lebaran. Cara membuatnya sangat mudah, rasanya juga enak dan gurih. Yuk langsung saja kita simak resep dan cara membuatnya. Jangan sampai ketinggalan resep yang ini ya bun. Untuk bahannya kita siapkan 500 gram kacang tanah yang sudah dicuci bersih. Kemudian ini sudah ditiriskan sampai kering. Sekarang kita sangrai dulu kacang tanahnya supaya tidak lempem atau supaya cepat mateng pada saat digoreng nanti. Ini kacangnya kita sangrai kurang lebih 10 menit dengan api kecil sambil diaduk-aduk ya. Kita sangrai kacangnya jangan terlalu lama ya bun, supaya kulit ari kacang tidak terkelupas. Karena kalau kulit ari kacang terkelupas nanti tepungnya tidak mau nempel. Nah, ini setelah disangrai kurang lebih 10 menit, kulit ari kacang masih nempel ya bun. Yuk, sekarang kita angkat kacangnya. Selanjutnya kita diamkan dulu kacangnya sampai suhu ruang ya bun. Sekarang kita siapkan bumbunya.
Di sini aku sudah siapkan 5 cabai merah, 2 cabai rawit dan 5 siung bawang putih. Untuk cabenya bisa dikurangi ya Bun, kalau tidak suka terlalu pedas. Kita masukkan bumbu ke dalam mangkok blender. Setelah itu tambahkan 1 saset kaldu ayam bubuk dan 1 sendok teh garam. Selanjutnya tambahkan 5 sendok makan gula pasir kurang lebih 75 gram. Kemudian tambahkan 2 butir telur. Sekarang kita haluskan semua bumbu tadi dengan chopper atau dengan blender. Nah, ini kacangnya sudah dingin suhu ruang ya. Kita masukkan bumbu yang dihaluskan. Kita tambahkan juga 10 lembar daun jeruk yang sudah diiris halus. Selanjutnya ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau kacangnya sudah tercampur rata dengan bumbunya, sekarang kita tambahkan 150 gram tepung ketan. Kita masukkan tepung ketannya secara bertahap ya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dulu. Kita masukkan lagi ya tepung ketannya. Selanjutnya ini diaduk kembali sampai tercampur rata dulu, baru nanti kita masukkan sisa tepung. Nah, kalau sudah agak tercampur rata, baru kita masukkan sisa tepung. Setelah itu, ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Sebelum kita lanjutkan, buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya Bun, Erlin's Cake Channel. Dan supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini kacang dan tepung ketannya sudah tercampur rata ya, siap untuk digoreng. Sekarang kita panaskan dulu minyak secukupnya untuk menggoreng kacang. Nah, kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan kacangnya. Ini kita bagi ya kacang telurnya menjadi 2 kali goreng. Setelah itu langsung dipisah-pisahkan ya Bun kacangnya supaya tidak menggumpal. Ini kita goreng pakai api yang paling kecil ya, supaya nanti tepung dan kacangnya bisa kering dan garing. Nah, ini tepung dan kacangnya sudah kering dan garing dan juga sudah wangi. Yuk kita angkat ya. Sekarang kita goreng lagi bagian yang kedua. Goreng dengan api paling kecil, pisah-pisahkan kacangnya supaya tidak menggumpal. Nah, kalau tepung dan kacangnya sudah kering dan garing dan sudah wangi, langsung saja kita angkat ya. Kita tiriskan dulu kacangnya. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Nah, supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, jika kacangnya sudah suhu ruang, kita simpan di toples supaya kacangnya tetap garing.
Ternyata cara membuat kacang kribo ini mudah sekali ya Bun. Nah, untuk satu resep kacang kribo ini kita bisa dapat 3 toples, 2 toples sedang dan 1 toples kecil. Yuk kita cobain ya Bun. Rasanya enak, gurih, pedas, manis, dan tepungnya tidak keras. Cocok banget buat isi toples kue lebaran ya Bun, karena cara buatnya mudah, bahannya murah meriah. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.